Muchtar Arifin. Namanya mungkin jarang terdengar oleh banyak orang. Akan tapi, sebagai mahasiswa hukum, banyak hal yang bisa kita pelajari dari tokoh yang satu ini. Muchtar Arifin lahir di Aceh pada tanggal 4 Mei 1949. Ia masuk di dunia hukum pada saat ia menempuh sarjana pendidikan hukum di UI pada tahun 75. Lalu ia melanjutkan pendidikannya sebagai magister hukum di Universitas Pajajaran pada tahun 2003. Sepanjang karirnya, ia pernah meniti karir selama 35 tahun. Dan dia juga menduduki posisi strategis seperti Kejaksaan Tinggi, seperti Jam Intel ataupun Jaksa Muda Intelijen, dan yang terakhir sebagai Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia. Muchtar Arifin. Beliau adalah seorang jaksa yang mengawali kepemimpinannya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri di Tarakan, berlanjut ke Madiun, dari sana langsung menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi di NTB dan Sumbar. Sepanjang karirnya, Muchtar Arifin telah menghadapi berbagai kasus besar. Namun dari sekian banyaknya kasus, ada satu yang akan kita bahas lebih dalam hari ini, yaitu kasus korupsi Soeharto. Kasus korupsi Soeharto bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Ini bermula dari bergulirnya era reformasi 1998. Momentum ketika masyarakat Indonesia menuntut pertanggungjawaban atas kekuasaan yang telah berjalan selama lebih dari 3 dekade. Soeharto yang menjabat sebagai Presiden RI selama 32 tahun, diduga melakukan penyelewengan dana melalui 7 yayasan yang berada di bawah kendalinya. Total kerugian negara yang diduga mencapai triliunan rupiah, menjadikan ini salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia. Proses hukum pun dimulai. Kejaksaan Agung menetapkan Soeharto sebagai tersangka, dan perkara ini masuk ke meja persidangan. Disinilah Muchtar Arifin hadir sebagai salah satu jaksa penuntut umum dalam kasus ini. Beliau turut ambil dalam upaya menegakkan hukum terhadap figur yang selama puluhan tahun nyaris tak tersentuh oleh proses hukum apapun. Sebagai jaksa penuntut umum, Muchtar Arifin menjalankan sejumlah peran krusial, mulai dari menyusun dakwaan, menghadirkan alat bukti, hingga mengawal jalannya persidangan agar tetap berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Beliau punya pandangan yang lugas soal bagaimana seharusnya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam salah satu kesempatan, beliau menyampaikan, hukum itu tidak bisa memberikan kepastian dan tidak bisa memberikan keadilan juga. Ya itu, kepastian hukumnya itu ya tergantung pelaksananya. Maksudnya gimana? Jadi kalau pelaksananya tidak konsisten, tidak taat pada azas itu, ya selalu bisa digunakan peluang-peluang oleh orang-orang yang berkepentingan, ya untuk kepentingan mereka sendiri. Lebih dari sekedar karir yang cemerlang, yang membuat Muchtar Arifin layak untuk dikaji dalam konteks etika dan tanggung jawab profesi hukum adalah prinsip-prinsip yang beliau pegang teguh sepanjang pengabdiannya. Beliau menjunjung tinggi independensi, tidak membiarkan tekanan eksternal mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. Dalam hal ini, sejalan dengan sebuah prinsip yang tertuang dalam nilai kejaksaan itu sendiri, bahwa profesionalisme seorang jaksa adalah cerminan dari keberhasilan institusi sekaligus hukum Indonesia. Muchtar Arifin adalah bukti bahwa di balik sistem hukum yang kompleks, selalu ada individu yang memilih untuk berdiri tegak, karirnya yang panjang, kasus-kasusnya besar yang dihadapinya, dan prinsip yang tak pernah ia kompromikan, menjadikannya figur yang relevan untuk kita pelajari, tidak hanya sebagai praktisi hukum, tapi sebagai manusia yang berintegritas. Dari perjalanan Muchtar Arifin, kita bisa belajar bahwa seorang jaksa bukan hanya penuntut, ia adalah penjaga keadilan. Dan keadilan sejatinya tidak mengenal nama besar. Kejaksaan Republik Indonesia, institusi yang terus berdiri, terus bekerja dan terus dipercaya untuk menjadi benteng terakhir keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, begitu guys. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga perjalanan dan prestasi tokoh yang kami bahas bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Dari beliau, kita belajar bahwa kerja keras, integritas, dan keberanian dalam menegakkan hukum adalah hal yang sangat penting. Semoga kita juga bisa meneladani semangat tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari.